Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riandita Yogi Santoso dari 11 MIPA 1 absen 34. Di sini saya akan membahas soal PTS untuk nomor 1, 5, 8, dan 15. Nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teori sel yaitu jawaban yang sesuai untuk soal nomor 1 adalah 4. Pertumbuhan inti sel merupakan penyebab pertumbuhan organisme. Pernyataan yang pertama, sel berasal dari sel sebelumnya adalah teori Rudolf Ludwig Karl Virchow pada tahun 1858. Pernyataan yang kedua, sel-sel membentuk suatu kesatuan individu adalah teori Rudolf Christian Treviranus dan Johann Paul Moldenhawer. Pernyataan yang ketiga, sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup adalah kesimpulan pendapat beberapa ahli. Dan pernyataan yang kelima, sel merupakan unit hereditas yang mewariskan sifat genetik adalah kesimpulan pendapat beberapa ahli juga. Jadi, yang tidak sesuai dengan teori sel adalah pernyataan yang keempat. Pertumbuhan inti sel penyebab pertumbuhan organisme. Seharusnya, pertumbuhan organisme disebabkan oleh pertambahan jumlah dan ukuran sel. Nomor 5. Sel hewan memiliki organel-organel sel yang kompleks. Diketahui, organel A berbentuk seperti kantong membran yang berisi enzim pencernaan intraseluler. Dan organel B merupakan kantong bulat yang diselubungi membran tunggal, dikenal salah satu badan mikro. Organel-organel yang dimaksud di atas tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Namun, fungsinya pada sel tumbuhan digantikan oleh organel. Jawaban yang sesuai untuk soal nomor 5 adalah vakuola dan glioksisom. Diketahui, organel A berbentuk seperti kantong membran yang berisi enzim pencernaan intraseluler. Pencernaan intraseluler ini merupakan salah satu fungsi utama dari lisosom, di mana materi yang dicerna bisa berasal dari luar maupun dari dalam sel itu sendiri. Pada tumbuhan, peran lisosom digantikan oleh vakuola. Selain untuk mencerna, juga dapat menyimpan senyawa organik yang dihasilkan oleh tumbuhan. Organel B merupakan kantong bulat yang diselubungi membran tunggal, dikenal salah satu badan mikro. Peroksisom merupakan organel yang menyerupai kantong berbentuk agak bulat, mengandung butiran kristal dan diselubungi membran tunggal. Peroksisom mengandung enzim oksidase dan enzim katalase. Fungsi peroksisom yaitu 1. Penghasil enzim oksidase dan katalase. 2. Memecah asam lemak menjadi molekul kecil sebagai bahan bakar untuk respirasi sel. 3. Di dalam sel hati, peroksisom menetralisir racun alkohol dan senyawa berbahaya lainnya. Pada tumbuhan, peran peroksisom digantikan oleh glioksisom. Glioksisom adalah jenis peroksisom yang ditemukan pada jaringan penyimpan lemak dan biji tumbuhan. Glioksisom berfungsi untuk menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula, yang akan digunakan sebagai sumber energi pada saat biji sedang berkecambah. Nomor 8. Pada jam pelajaran biologi, Aan dan Rido bekerja secara berkelompok untuk mengamati struktur anatomi daun kacang menggunakan mikroskop dan memfotonya. Mereka berdebat tentang letak epidermis. Aan menganggap bahwa epidermis atas adalah nomor 2, sedangkan Rido menganggap nomor 3 lah yang merupakan epidermis atas. Jika Anda juga merupakan anggota kelompok tersebut, menurut pendapat Anda,
Jawaban siapa yang benar? Bagaimana Anda menentukan letak epidermis dengan benar? Jawaban yang sesuai untuk soal nomor 8 adalah Rido. Mengingat bagian nomor 4 adalah palisade yang umumnya terletak di bawah epidermis atas. Untuk dapat menjawab soal tersebut, kita harus tahu bagian-bagian yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Adapun bagian-bagian tersebut adalah nomor 1 menunjukkan parenkim spons. Nomor 2 menunjukkan epidermis bawah. Nomor 3 menunjukkan epidermis atas. Nomor 4 menunjukkan palisade. Dan nomor 5 menunjukkan stomata. Jadi, pendapat Rido benar karena nomor 3 adalah epidermis atas. Nomor 15. Ani memiliki salah satu tumbuhan salak yang ditanam di pekarangan rumahnya. Setiap tahun tanaman salak tersebut berbunga, namun tidak pernah sekalipun berbuah. Alasan yang paling tepat mengapa hal tersebut dapat terjadi adalah jawaban yang sesuai untuk soal nomor 15 adalah salak bersifat dioecious dan salak yang dimiliki Ani adalah berbunga jantan. Tanaman salak berbunga tapi tidak dapat berlanjut menjadi buah karena tidak terjadi penyerbukan. Untuk terjadi pembuahan, tanaman salak perlu penyerbukan karena tanaman salak merupakan tanaman berumah dua atau dioecious. Artinya, ada tanaman betina dan ada tanaman jantan. Penyerbukan dapat terjadi secara alami jika jumlah dan penyebaran antara tanaman jantan dan betina seimbang dan merata. Penyerbukan secara alami dapat dilakukan dengan bantuan angin dan serangga. Jika tidak, tersedia tanaman jantan yang memadai dan jumlah serangga juga tidak memadai, dapat dibantu dengan penyerbukan bantuan oleh manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.